Untuk persiapan di PMPL saya season 3 ya, season 3 itu yang pertama kita harus siapkan drop spot kita kan. Karena drop spot kita itu bertentangan dengan beberapa tim, contohnya kayak tim dari Kamboja, Joini, dan dari Thailand, Wasteland, dan Airbnb dari Vietnam gitu. Dan kita harus bisa meng-counter mereka semua gitu. Kita latihan scrim, terus ada turnamen-turnamen kecil juga, sama pastor juga sih biasanya. Persiapan yang kita siapin buat PMPL ini yang pasti kita lakukan scrim yang banyak, terus juga coba ngelakuin branding buat kita, dan ada formula strategi yang bakal kita harus mewaspadai semua tim dan kita harus siap untuk meng-counter mereka semua. Kita harus nggak boleh meremehkan mereka semua. Mungkin tim yang harus paling diwaspadai itu menurut gua sih mungkin kalau dari Malaysia sih so far sih, dari Vietnam enggak, mungkin dari Thailand sih. Gua lebih ke Wasteland sih, Wasteland. Karena ini pertama kali juga di SEA punya Wasteland. Semua tim sih soalnya kan nggak tahu nanti dapat kejutan apa di SEA nanti. Yang kita waspadain pasti semua tim kita waspadain, karena ini masing-masing e-sportnya ini masing-masing dari perwakilan negara masing-masing. Kita nggak bisa anggap remeh semuanya itu. Region yang paling keras menurut gue itu region Indonesia, pastilah Indonesia. Karena Indonesia tuh jago banget, e-sportnya dan kompetisinya itu berkembang banget dari tahun ke tahun ya. Tapi kalau misalnya gue jawab dulu itu Thailand, tapi sekarang Indonesia udah jauh lebih ya. Region yang paling keras Thailand. Tim fight dan pemain mereka itu rapi. Dan yang kita nggak bisa anggap lengah di early game itu tim 2 tim-tim yang nabrak komun kita, dan tim Infinity sih, karena dia buat perang di early game berani banget. Dari aku Vintors ya, dari Face Clan ya. Karena aku lihat di YouTube tuh dia pergerakannya bagus, terus aimnya juga sakit. Terus yang kedua ada Ryzen, ya emang udah terkenal Ryzen kan, di dunia juga udah terkenal. Terus yang ketiga ada Jaden, dari cara ngebomnya, cara nembaknya, terus posisinya juga dia bagus. Kalau yang kita perhatiin, kita pasti perhatiin semua player sih, karena ini udah pelan-pelan kayak pemain bintang yang bisa diperhatiin siapapun. Yang pasti dukung Bigetron Sport dan dukung tiga tim lainnya dari Indonesia, karena apapun hasilnya yang pasti kita dan 3 tim lainnya itu nggak bakal main-main, pasti ngeluarin tenaga sepenuhnya, ngeluarin performa sepenuhnya buat Indonesia tercinta. Ya kita pokoknya nanti ngasih yang terbaik lah, kalau bisa top tuh ya syukur-syukur. Ya kalau lagi di bawah jangan hujat kita lah pokoknya. Tujuan terbesar di main di Indonesia ini pasti menang, karena kita udah ngebawa nama Indonesia. Dan pasti kita pengen ngebuktiin ke semuanya kalau misalkan kita layak di sini dan layak buat memperjuangin nama besar Indonesia. Nah, yang pasti semoga dari ketiga tim lainnya bisa mengikuti Bigetron Sport. Itu udah 3-4 gak apa-apa, yang penting dulu semua kan. Pasti satunya harus Bigetron biar back to back. Untuk pendukung Indonesia, ini saatnya kita buat menggaungkan hashtag Pride, karena di sini kita sama-sama membawa nama baik Indonesia. Jangan menjatuhkan sama satu sama lain, jangan toksik, jangan meninggalkan kesan buruk bagi nama Indonesia. Tetap Indo Pride. Buat tim-tim Indonesia, mari kita tunjukkan kekuatan kita di sini nanti. Jangan kendor, pokoknya Indo Pride. Tampaknya EVOS dan juga tim Livescape ya, sama-sama mengamuk dengan 6 kill dan juga 5 kill di permainan game kita yang pertama kali ini. Ini agak nggak sedap sih Flo. Kalau lo perhatikan dari arah minimapnya, Livescape, Aura, dan EVOS
line mereka hampir sama. Betul, satu line semua dan zona Betul. bergerak ke arah depan. Tapi lihat dari tim Aura, tanpa berlama-lama mereka sudah mengirim seorang nomor itu maju dan mengamankan tempat. Tapi tuburukan juga dengan tim Indo lainnya ya. Oh, 3 orang. Red Face, tapi lihat Vintores. Yang ingin menumbangkan lawannya tampaknya belum cukup sigap untuk menghadapi 4 orang sekaligus. Nyaris men dapetin 2 tadi, tapi 2 pemain tadi. Bahkan kali ini tiba-tiba tinggal 6 tim saja yang tersisa di circle kita yang ke-6. 2 pemain satu pemain terknock out dari HVNB masih bisa di revive karena mereka mendapatkan sebuah gudang untuk bersembunyi juga. Dan dari tim Orange sudah mulai bergerak, tapi sepertinya dari Livescape mereka bakal meretake beberapa compound. Oh wait, ini nggak ada compound sama sekali bro. Nggak, open field Ini semua. open field, ini open field. Bahkan hanya ada satu tim yang sudah mulai masuk ke bagian dalam. Dan ternyata dari seorang Pop dibakar hidup-hidup Kato mendapatkan kill tambahan 6 poin kill untuk Livescape. Yap, kali ini dengan 5 tim tersisa. Masih ada 3 tim dari Indonesia. Kita bakalan live stream juga bakal maju ke depan di mana ada HVNB di balik tembok, di spray oleh seorang dinosaurus menyisakan seorang Vin seorang diri. Banyak, masih ada 2 tim Indonesia yang bertahan, bahkan Aura. Oh, 3 tim Indonesia masih bertahan, rupanya 5 masih full tim. Akan diledakkan mobilnya sedikit memberikan efek, tapi kali ini Indonesia harus saling bertemu karena sudah mulai masuk ke bagian circle yang terakhir. Granat dari Jaxi bakal dilemparkan tanpa dimasak matang ke arah satu pemain dari tim Livescape. Masih belum bisa memberikan damage yang begitu dalam menuju ke arah seorang Alvirlo. Alvirlo pun masih tahan. Nade-nya sedikit, oh nggak sedikit tapi banyak. HP yang begitu berkurang dari seorang Alvirlo. Oh, sungguh matang granat dari seorang No Mercy. Dan sepertinya Livescape harus dipulangkan di urutan yang keempat. Tapi nice try, 2 tim Indonesia masih bertahan. Indo Pride, let's go. Yap, kita bakal kali 2 tim Indonesia bertahan hingga top 3 kita. 7 masih live dan mayoritas adalah tim-tim Indonesia. Tapi, oh no, tampaknya Aura dan juga tim EVOS saling bertemu dengan HVNB yang tidak mengeluarkan suara, tidak terpantau oleh lawannya. HVNB tinggal 1 berarti ya? 1 member lagi. HVNB tinggal 1 dan sekarang Lizard berhasil mendapatkan seorang No Mercy kali ini. 2 pemain aktif tersisa dari tim Aura. KF akan menjaga di barisan paling depan. Belum ada lemparan granat balasan, tapi sepertinya 2 pemain dari Aura akan bergerak. Step yang sudah mulai terdengar, tapi EVOS masih belum ingin bangkit dari proningnya. Ya, kita bakal lihat juga dari EVOS dan juga Aura benar-benar sebelahan. Tapi sebenarnya waktu ini mereka tuh kayaknya nggak sadar bahwa lawannya ini 3-3-1. Kayaknya mikir tuh 4-3. Ya, kayak Saling gitu, mikir mikirnya 4-3. pasti mikirnya kayak gitu karena tinggal dari player itu cuma bisa ngeliat live-nya doang. Betul, tapi zona menuju ke arah tim EVOS dan ini bisa berbahaya karena HVNB nggak ketahuan. Ini yang harus diatasin si G-nya dulu nih. Iya, si G dulu ini. Tapi kalau misalnya tim EVOS nggak sadar dan lebih fokus ke arah tim Aura yang pusatnya itu 3 orang. Ini bisa jadi perang 3-3, HVNB mungkin ngambil keuntungan terbesar yang pastinya buat kita pendukung Indonesia menjadi pukulan keras juga. Ini udah dibuka dengan permainan bagus dari tim-tim Indonesia. Kalau like-nya nggak tebus banyak sih keterlaluan banget, tapi sepertinya dari seorang Jeki sudah mulai maju ke depan sana dan berhasil mendapatkan KF. 1 down dari Harimau Putih. Kali ini Aura sudah mulai bergerak, proning lagi menuju ke sebelah kiri dan sepertinya Jeki gemes banget ingin bergerak, langsung maju ke bagian paling depan. Ada sedikit free fire dari seorang Lizard dan tembakan yang begitu menyakitkan dari seorang Jaxi. Bahkan kali ini backup pun tidak terjadi sama sekali, hanya ada 1 knockout yang dialami oleh tim Aura. Langsung jump shoot begitu saja dan dipulangkan ke arah lobby. Aura benar-benar membardir 1v1 situation dan ternyata G ikut berperang kali ini. 1v1 antara seorang J dan juga G. Masih ada tembakan terus di crash dan itu dia winner chicken dinner untuk tim Aura di match yang pertama. Indonesia berhasil mendapatkan winner chicken dinner di match yang pertama. What nice play dari Indonesia. Luar biasa banget performa dari tim Aura, tim EVOS, dan semua tim Indonesia di game pertama kita dengan permainan yang begitu gemilang kali ini. What a nice play. Gue suka banget gameplay dari tim Indonesia kali ini, dari Livescape, EVOS, dan Aura terutama di game pertama kita. Gokil banget men, ini dia Aura berhasil mendapatkan winner chicken dinner dengan permainan yang begitu bagus. Tingkat kesabaran mereka yang begitu tinggi dan mereka tadi nggak mengubah drop mereka loh. Mereka bener-bener komit seperti yang udah dibilang sama coach mereka. Mereka bakal fight di arah Ruins. Gue suka banget sih gameplay dari tim Aura, apalagi Jaxi. Jaxi bener-bener tadi agresif banget. Mantap. Hampir mendapatkan 2 orang sekaligus tadi. Gokil banget, gua speechless banget dengan permainan dari tim-tim Indonesia. Top 4, ada 3 tim dari Indonesia. Betul, top 4, 3 tim Indonesia. Dan bisa dibilang 3-3-nya dari tim Indonesia mendapatkan jumlah kill yang luar biasa banyak di game pertama kita. EVOS Laser
sudah berhasil touchdown, akan dilemparkan lagi Nesya, tapi ternyata Microwave masih bersembunyi di balik sebuah smoke, masih bisa memberikan backup fire ke arah dua player yang sedang melakukan revive. Ada sedikit free fire dan akan diledakkan, ternyata satu mobil yang ada di bawah mereka sudah mulai terbakar dan sepertinya revive sudah berhasil diamankan. Ini akan ada double pick yang dilakukan, namun masih ada backup fire dari pemain orange yang lainnya, ternyata dari seorang Ninplay masih bisa membackup dari arah luar dan Glazer sudah mulai datang, lempar tipis saja granatnya, masih belum bisa mendapatkan knockout ke arah satu pemain orange yang ada di seberang batu ini. Yes, Tin masih menjaga bagian belakang dari seorang Astro, tapi Astro bakal komit langsung saja dapat satu knock, tapi bakal dicoba ditradingkan lagi oleh rekan tim dari EVOS Reborn. Di sisi lainnya dari seorang Astro harus berdiam diri dulu, harus healing terlebih dahulu, tapi di bagian belakangnya Nin benar-benar setia banget, benar-benar konsisten banget untuk nge-backup satu player dari Astro, tapi Astro lagi dan lagi kembali komit dan akhirnya Astro berhasil bisa ditumbangkan oleh seorang Glazer. Ayo cok, dua tim Indonesia masuk di top 4 Indonesia. Top 3 buat Indonesia. EVOS bakal di-spray oleh seorang Ninplay. Tinggal last man standing dari tim orange. ABC. Udah Ninplay diem aja dulu, jangan nembak. Dan ternyata Aura sudah mulai mendengar tembakan dari seorang Ninplay. Masih mindik-mindik bagaikan seorang sniper sang pencuri. Kali ini Ninplay bermain begitu tenang untuk menghadapi dua tim dari Indonesia. Ayo hajar, habisin satu lagi. Ini harusnya Indonesia chicken sih. Harusnya chicken. Ini Jaxi harusnya lihat ke belakang dikit aja. Ada Nin yang berusaha mengendap-endap, berusaha nge-backstep seorang Jaxi, tapi Nin masih menahan step yang sementara waktu kita lihat di sini. Jaxi, angle masih mengarah ke arah EVOS Reborn. Geser dikit, jangan ngarah ke depan. Waduh, Glazer sudah mulai maju. Apakah Jaxi bakal terpancing? Di belakang Jaxi ada Ninplay yang siap. Ninplay, bukan Ninplay ya, Ninplay. Dan siap menyambut seorang Jaxi. Jaxi sudah mulai bangkit. Aduh, Ninplaynya di belakang Jaxi, jangan sampai ikutan nembak. Dan sepertinya EVOS sudah mulai melemparkan granat ke bagian depan dan Microwave ternokat oleh Blue Zone. Jaxi, aduh itu Ninplaynya, ya ampun mengamankan ini gemas banget, dan ternyata Jaxi diamankan oleh seorang Ninplay. Kali ini, Glazer. tapi ternyata Glazer sudah melakukan healing. Oh my god, what happened ayo naon kumaha damang. 1-1-1, 3 tim tersisa, 1v1v1. 1v1 situation antara EVOS Reborn Aura, tapi No Mercy terbakar begitu aja. Oh no, harus segera healing. Healing, ayo kamu bisa No Mercy, tunjukkan kekuatan Megazordmu yang datang dari jauh di pulau sana. Let's go No Mercy. Red Face masih esek-esek, masih melakukan proning, masih cukup bersabar. Sabar, tenang, panik gak? Panik lah. Gue panik banget ini ngelihatnya, harusnya Indonesia chicken. Let's go. Di bagian kanan masih ada Ninplay yang masih bisa bertahan mengendap-endap. Ayo dong posisi yang ketahuan dari Ninplay. Ayo dua player terakhir dari dua tim yang berbeda dari EVOS dan juga Aura. Ayo bisa top 2 Indonesia. Let's go lah, top 2-nya Indonesia. Ini Ninplaynya sabar banget mainnya. No Mercy akhirnya turun dari sniper tower karena circle-nya menuju ke arah seorang Ninplay. Masih bersabar, ternyata No Mercy berpindah ke bagian lantai 1 dari sniper towernya. Dan Red Face sudah mulai bergerak menuju ke arah sebelah kanan. Bergerak pelanan pasti, ini tertutup dari arah sebelah kiri. Tapi Red Face gak tahu kalau No Mercy udah turun di lantai 1. Red Face masih ngira kalau No Mercy ada di lantai 2. Dan Red Face jiggle kanan, kiri, tipis. Ya ampun, pukulan manja, tembakan manja. Disengat lucu. Masih godek kanan kiri, fire sedikit. Nggak panik ternyata Ninplaynya, dan dia takut keluar tembakan dari arah belakang. Ini nggak ada yang mau maju. Itu sikutnya kelihatan, palanya kelihatan. Itu pala, pas sikut tempat pala nggak tahu. Yang penting ada yang nongol tadi. Ada yang nongol tapi bukan cinta. Itu adalah sebuah lengan dari seorang Ninplay. Masih belum berani buat keluar. Ya ampun, gemes banget. Lebih kegemasan dari Fania. Ups, jangan disebut. Kali ini dari seorang Ninplay masih bersabar. No Mercy juga masih esek. Sabar. Gak ada yang mau nembak duluan, gak ada yang mau bangun. Semuanya lagi rebahan karena udah jam malam. Dan ternyata ada lemparan panci dari seorang Red Face. Masih bermain-main panci rupanya, dan sudah mulai ngedrop beberapa item yang tidak diperlukan. Panci sudah mulai ditaruh. Ini Ninplay gak mau bergerak, malah Blue Zone yang bergerak. Aduh, Blue Zone sedikit merepotkan ini. Dan Red Face pun masih di posisi yang sama. Udah mulai nge-boosting tapi Blue Zone-nya terlalu mepet. Ninplay sudah mulai mundur bersatu dengan kotak, dan ditembak oleh seorang Mercy. Dan mulai bangkit, dan winner chicken dinner untuk Indo Pride. Aura kali ini berhasil mendapatkan winner chicken dinner top 2 untuk Indonesia. Aura WWCD berapa kill, Pak? Sampai gak fokus. Sampai gue lupa ngitung berapa kill Ki.
Wow, selamat sekali lagi untuk Aura berhasil bisa mengalahkan WWJD yang kedua kalinya. Dan ini ternyata penutupan yang sangat manis dipersembahkan oleh tim Indonesia. Betul, dibuka oleh Indonesia dan diakhiri oleh Indonesia. What a nice play dari tim Indonesia. Ini Aura makin nyaman bertengger di posisi puncak. Setuju banget, dibuka dengan Aura, diakhiri juga dengan Aura. Yes, dan akhirnya kita melihat Dona Fiska in frame. Setelah Dona in frame di match pertama di pembukaan tadi, kali ini Dona Fiska tampil kembali di penutupan. Ya sebenarnya wow, ini penutupan yang sangat manis dan juga 60 kill. Oh enggak, 6 kill. enggak 6,0 kill untuk tim Aura. Wow, Aura berarti 2 kali chicken ya? The one and only tim yang ngedapetin chicken hari ini. hari ini. Berarti hanya Aura aja yang 2 kali chicken ya? Indonesia lagi. Yo, Indo Pride Pro. Indo Pride Pro, damage-nya 1 tank 078, total heal-nya 380 heal. Ini menandakan bahwa mereka itu nggak terlalu banyak melakukan perang juga ya, karena healnya juga nggak terlalu banyak, atau mereka perang tapi posisi mereka aman, jadi nggak nerima dealing damage yang begitu besar dari musuh-musuhnya, makanya heal mereka hanya 380. Dua tim dari Indonesia masih bertahan juga hingga top 6 kali ini. Wah gila, Thomas barbar banget mainnya, nggak mau ngerem, mau dibikin dulu, ada yang proning sedikit, sedikit lebih banyak memberikan cicilan damage. First level 3-nya Thomas langsung merah merona, tapi di sisi lain EVOS juga sedang melakukan perang. Kali ini Demigod terjatuh satu pemain mereka, dua di Indonesia bermain secara agresif, dan Thomas pun terhit parah oleh seorang Logan tadi. Ini langsung di end. Lemparan granat ke arah Tom, dan Tom minta diselamatin merangkak ke arah belakang. Untungnya lemparan granat dari Logan masih belum bisa on point ke arah Tom. Siap, kita bakal tampaknya Logan, kita bakal tahu bahwa Tom sudah pindah posisi dan akhirnya lagi menunggu Tom merangkak ke arah tadi. Tapi tampaknya bakal take down, live skip misalkan 2 player mereka. EVOS harus yang 4 player. Ya, masih kita perhatikan kali ini sepertinya beberapa pemain dari Ultimate yang sudah mulai bergerak, sudah menggerakkan mobilnya bergerak sedikit masuk ke bagian awal dari zona, tapi proses perjalanan mereka masih terlalu jauh dan Demigod cukup dekat dengan seorang Port, dan Port terlalu open field di tengah-tengah jalan. Ini benar-benar santapan lezat untuk Demigod. Ya, sampah. Masih 5 tim, 13 masih live, tapi 2 tim Indonesia masih cukup kokoh, dan bahkan EVOS lengkap dengan 4 anggota mereka. Let's go guys, Indonesia! Makanya kita spam Indo Pride-nya, kita pencet tombol like-nya, kita tembusin di angka 100.000 like. Kali ini bahkan dari Kai mendapatkan korban lagi dari Demigod. Kevin terknockout. Wow, itu seorang jauh banget dari 2 pemain yang lainnya. Yes, sudah bakal dari tim EVOS tampaknya nyair terus ke arah Demigod, di mana Wam, Kevin dan kawan-kawan terus diberikan pressure oleh EVOS kali ini. Tapi dari tim Livescape tampaknya belum terlalu banyak bersuara lagi ya, sejak mereka tadi perang besar lebih pengen coba men-save posisi mereka dulu. Betul, dan sudah mulai ada bantuan dari smoke yang dilemparkan oleh seorang Wam. Kevin berhasil jadi 5. Masih ada 3 pemain dari Demigod yang bertahan sejauh ini. Wam, Kevin dan juga Chi bertahan di balik sebuah gundukan, dan EVOS mendapatkan 1 pemain dari Infinity. Logan bahkan tersungkur lemah, letih lesu, tidak bisa bergerak kembali, hanya menyisakan Tani, last man standing dari tim The Infinity. Ya, kita bakal pengen juga dari tim Demigod harus maju sedikit lebih jauh kalau pengen punya posisi yang cukup enak, tapi EVOS nembak kemanapun cukup enak, tapi Logan dicuri oleh Demigod, tapi di belakang juga Ferrari karena lobby kali ini. Dan dari Livescape, posisi mereka high ground banget, bisa nembak ke semua tim di bagian bawah. Ya, tapi nggak bisa terlalu ngintip jelas ya, karena sekali dia ngintip dari nembak, dan kalian juga bisa nembak, tiba-tiba bakal langsung ditabrak itu begitu aja turun dari arah baginya. Kali ini jump shoot yang berhasil mendapatkan 1 pemain, dan ternyata backup dari Kato tidak tepat waktunya, karena tiba-tiba dari Kato harus melakukan healing tertembak dari arah sebelah kanan, tapi Alvirlo kesempatan masih begitu besar untuk melakukan defense. Dari Kato masih berpikir maju atau tahan, karena kalau dia lari udah pasti ditembak sama EVOS. Betul, dia perlu mikir sih timing tepat untuk menyelamatkan Alvirlo, atau minimal ambil tingginya dia atau maju ke arah depan lebih jauh lagi. EVOS gue rasa chance paling gede chicken sih menurut gue ya. Harusnya iya. Pick tipis, spray down, tapi ada 2 pick yang dilakukan secara bersamaan. Ditip ke arah sebelah kanan, double pick dari seorang EVOS. Dari pemain EVOS, dan berhasil mendapatkan 2 pemain dari arah Demigod. 1 orang tersisa, tapi 1 pemain dari EVOS terknockout. Untungnya masih tercover dengan sebuah gundukan kecil. Setup smoke kembali dilakukan untuk menyelamatkan seorang KF.
EVOS bener-bener strong banget, positioning mereka bagus banget di lempengan ini. Betul, tinggal Wang, seorang jadi pertahanan harus di-take down oleh tim EVOS kalau mereka pengen menguasai semua keseluruhan circle kali ini. Tampaknya Astro pun sudah berhasil di revive. Betul, itu dipegang ternyata sama Kantoro dan Nitro Boy juga berhasil memulangkan Kevin ke arah lobby. Berarti 4-2-1-1. Ya, 4-2-1-1 seperti yang ada di sebelah kanan sana. Loki masih berpikir untuk bergerak, kayaknya punya niat yang sama untuk mengamankan tempatnya tim Livescape. Ini udah nggak bisa turun lagi sih dari Livescape-nya. Betul, ini nggak bisa turun lagi tapi kita bakal lihat ya apakah dari tim Livescape bisa minimal masuk nomor 2. Itu bakal nge-boosting poin mereka luar biasa sih. Pasti. Dan ini ngerepotin banget sebenarnya, dari Demiga juga nggak bisa bergerak kemana-mana. Kalau Wam ke arah kanan udah kebuka ke arah EVOS. Dia naik ke atas sana juga kebuka dari EVOS dan kebuka dari arah Livescape. Loki healing. Buying time dia. Iya, dia buying time aja. Oke, tapi Avilo tampaknya tertangkap juga. Sini Loki bisa punya angle yang cukup enak nembak ke arah bawah tapi belum sampai full open. Kita bakal lihat juga dari tim Demigod ya. Mereka masih bermain dengan sangat santai. Coba menggunakan smoke untuk membuka jalur ke arah depan di mana tampaknya Livescape atau nggak mau ambil resiko dengan menyelamatkan Avilo, tapi Loki tertangkap dan akhirnya masuk top 3. Top 2 Indonesia. Siapapun yang chicken bodo amat, yang penting Indonesia top 2. Let's go Indopret. Ada EVOS dan juga Livescape. Alvirlo sudah dipulangkan ke arah lobby kali ini. Dari Livescape masih bertahan, Kato pun tidak bisa healing lagi. Dan winner chicken dinner untuk EVOS Reborn. Penantian panjang dari hari pertama berkali-kali hashtag 2 dan kali ini EVOS berhasil mendapatkan hashtag yang pertama. Yes, WWCD dengan total 9 poin kill dan akhirnya EVOS menunggu 3 hari akhirnya mendapatkan WWCD yang mereka nantikan. Dan pasti ya poin seger juga mendekati babak kedua pada hari ini. Berapa kali EVOS hashtag 2 dari hari pertama. Akhirnya penantian panjangnya terbayar. Dan ini dia, EVOS Reborn berhasil mendapatkan WWCD pertama mereka. Berarti ini adalah WWCD keempat untuk Indonesia. Betul, total. Total. Untuk semua tim Indonesia dan luar biasa banget EVOS. Setelah dibilang pelajaran cukup berat di Indonesia, akhirnya di kancah internasional pun bisa memberikan hasil yang baik banget ya. Betul, alhamdulillah ya, doa kita semua manjur. Makanya buat teman-teman, kalau tim Indonesia lagi terpuruk, jangan dikatain, tapi disupport, dikasih doa, disemangatin, bukan dihujat. Betul. Itu dia poinnya. Hasilnya seperti EVOS ya, karena mereka setelah dapat dukungan yang luar biasa, mereka bisa bermain dengan lebih baik lagi. Dan kali ini 24 poin langsung masuk ke kantongnya tim EVOS. Betul, bahkan Lili juga senang. Akhirnya kita melihat tim Indonesia lagi. Tiket ini bisa dipastikan loh, malah udah pasti. Di setiap harinya tim Indonesia selalu mendapatkan satu WWCD. Iya, satu WWCD setiap harinya. Ini dia EVOS dengan 9 kill, 2148 damage juga berakhir 520. Membuat mereka harus ya bakal meningkatkan poin mereka dengan sangat pesat di overall keyboard kita nantinya. Gue gak nyangka damage-nya sampai di 2148 ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar bermain agresif. Perang terus. Iya, tapi yang bikin gue penasaran sebenarnya adalah perbandingan damage antara EVOS dan juga Infinity. Karena ini dua tim yang kelihatannya perang terus. Harusnya bakal lihat sendiri kita melihat persebaran kill dari semua tim. Tapi lagi-lagi congratulations bagi tim EVOS Reborn. Yap, dan Darli tadi sudah mulai men-spot beberapa pemain. Nuzi juga berhasil mendapatkan pundi poin kill untuk The Infinity. Ini tim gila banget sih. Sisa berdua aja mereka udah mendapatkan 7 kill, sementara Nuzi sudah dapetin 3 kill. Betul, ini galak banget sih, bener-bener galak banget. Dan terlihat kayak ini juga mendapatkan sudah mulai pulang ke arah lobby. Kita bakal terus pun diincar oleh tim Demigod. Tapi kita bakal pulang di posisi ke-13 di mana HFNB pun di-spray down oleh Nuzi. Tinggal berdua tapi galak banget mainnya. Betul, Aura juga sudah dipulangkan bersama dengan tim RSG di urutan 12 dan juga urutan ke-11. Dan dari Nuzi dicek semua sisi smoke, ada pun langsung dicek karena tidak mungkin ada smoke tanpa ada yang lempar. Betul, tampaknya BTR juga masih lengkap dengan 4 anggota mereka. Dari EVOS juga masih lengkap dengan 4 anggota mereka. Livescape juga masih lengkap dengan 4 anggota mereka. Sedangkan tim Aura sudah pulang terlebih dahulu ke arah lobby dengan 2 poin pada ronde kali ini. 3 perwakilan masih bertahan juga. Yuk kita berikan dukungan yang maksimal di game terakhir kita. Oke, Indonesia. Wah, Demigod-nya galak banget, dapetin 1 orang. Spray through the smoke, dapetin 1, belum sempat ter-end, tapi nongol bokongnya dari arah smoke menjadi santapan indah untuk seorang Kevin. Lempar granat, last man standing, sedikit menghambat pergerakan dari Demigod dan berhasil. Gua nggak nyangka lemparan granatnya benar-benar menghambat, bahkan nggak hanya menghambat, tapi mendapatkan 1 pemain dari Demigod.
Wow. On point banget. On Itu point bener-bener banget on tadi. point banget. Tapi kita bakal lihat dari livescape tampaknya menambah point kill tapi masih nahan. Sakina Infinity Bluezone IQ. juga. Infinity IQ mulai diincar juga. Tinggal satu player yang bertahan sekarang. Tapi sayang sekali tim EVOS fight dengan tim livescape. Bukan hal yang kita inginkan karena ini juga demi Indonesia. Tapi kayaknya kalau udah kayak gini, apapun dilibas, apapun yang bisa dia ambil killnya. Ya, kita bakal lihat juga tim Valdus bakal fight. Dan tampaknya Infinity IQ pulang. Wow! Dengan 1 poin saja. Ini menjadi keindahan tapi ternyata Bigetron di spot oleh seorang Martin. Luxi juga terheadshot. 2 pemain tumbang dari Red Aliens. Hanya menyisakan 1 pemain terakhir untuk RA. Oh, Kato, lihatlah Martin di kanan muka itu. Ayo please Kato. Ayo Kato, let's go. Kato, you can do it. Let's go Kato. You can do it. Lu bisa Martin. ambil 1 pemain itu Kato. Smoke setup dulu ternyata dari Last Man Sedikit dan dapat. Martin diamankan oleh Landscape. Top 6 masih ada 3 tim Indonesia. Kita lihat kali ini juga tim BTR terpaksa harus fight dengan tim Livescape. EVOS juga lagi fight dengan tim Join Me. Tampaknya di semua sisi sudah mulai fight. Dan Lucy masih menambah kill-killnya dan mulai fight dengan tim Join Me juga. Toms-nya tumbang, Alvirol-nya tumbang. Berarti Livescape hanya menyisakan 1 pemain mereka dari The Infinity. Bahkan masih bertahan. Gua nggak ngerti gimana cara mereka bisa survive dengan 2 pemain dan tidak menurunkan agresifnya mereka. Yap, tapi kita bakal kali ini tinggal 5 tim tersisa di BTR pulang di posisi kita membawa 5 poin kill. Masih ada Livescape, masih ada juga EVOS dengan 4 anggota mereka. Gokil, ini bener-bener kejar-kejaran banget dan Livescape dipulangkan karena lobby masih ada EVOS yang bertahan. Apakah EVOS bisa merangkak naik membalap poin dari The Infinity? Ini bisa banget untuk EVOS. Bisa Let's banget. go EVOS untuk masuk di PMPL season yang keempat. Last tim kita dari Indonesia masih berjuang saat ini dengan 4 pemain mereka. Ini satu-satunya tim yang masih full dengan 4 pemain mereka. Ya, kita bakal ke ini tim EVOS. Dapatkah mereka men-secure slot ke PMPLC Championship season yang keempat dengan lengkap. Masih 4 anggota mereka dan juga pastinya posisi high ground yang enak banget. Ya, posisi mereka cukup enak. Udah tinggal setup doang. Ini harusnya bisa ada sapu bersih sih sama EVOS. Betul, ini harus sapu bersih dan pastinya juga bisa maksimalkan game kali ini. Kalau di Chicken dapetin kill mungkin 10 itu menurut gue pasti nomor 2 sih. Ini kayaknya udah pasti nomor 2. Kayaknya belum ya? Harusnya, karena tadi kan killnya Infinity IQ cuma 0 dan 1 placement point. Betul. Ini dia udah masuk ke top 4, 8 poin. Kill EVOS ini berapa? 45 gitu. Iya, dan Double harusnya digit point. gap poinnya Infinity IQ sama EVOS nggak terlalu banyak. Paling 5-6 poin. Hitungan jari lah. Hitungan jari nggak terlalu banyak. Dan Nuzi masih mengamati. Ada smoke yang tercipta. Langsung spray. Gila, matanya tajam banget. Mata Natsuwa kalah tajam ini matanya. Ya ampun. Gila, untung gak sampai kenok dan Nuzi terspot. Red Face matanya lebih tajam banget ini dapetin 1 pemain dari tim Infinity. Tinggal 1 pemain terakhir Mela yang masih esek-esek di dekat pohon. Di dekat bagi juga, esek kanan, esek kiri bertahan seorang diri aja. Dan Nguyen juga punya pandangan yang indah ke arah last man dari The Infinity. Ya, kita bakal lihat juga dari tim Eagle Esports masuk ke bagian bawah di mana mereka harus bertahan dan lihat The Infinity bakal Mela! down. Mela tampaknya. Mela, bagimu berasa bokongmu hilang, awas padahal di-spray begitu aja dan hilang. 3 tim tersisa, EVOS masih unggul dari jumlah pemain dengan 4 pemain yang begitu utuh. 1 orang berhasil diamankan dan tumbang. EVOS menambah jumlah kill untuk tim mereka. EVOS kembali memuncak dan kali ini Darty juga sudah mulai terspot. EVOS benar-benar ngeflank kanan juga kiri, tapi wow, Snakey punya angle ke arah Lizard. Betul. 1 tumbang untuk Harimau Putih kita. Tapi kita makan 2 yang tumbang kali ini, tapi tinggal menyisakan 1 lawan lagi. EVOS, can they do it? 2 lawan 1. WWCD di depan mereka. The winner chicken dinner untuk tim EVOS. Game terakhir PMPLC Championship season yang ketiga. Indonesia! Indonesia! Ini gokil. Lo tau nggak? Ini bener-bener plot twist. Ini plot twist banget. Ini plot twist banget. Kita ingat EVOS harus melalui babak PMNC untuk kembali ke PMPL. Betul. Tapi mereka sudah dapat slot di PMPL Championship season 4. Gokil banget. Wah, gue speechless banget. Kok bener-bener speechless banget. Ini yang sering dibahas sama kita di balik layar. Betul. Gimana ya kalau EVOS lolos ke PMPLC Championship tapi harus main di PMNC? Iya. Ini. Ya ini.
Harusnya ya. Harusnya ya. Coba kita lihat ya. Kita Tapi lihat. harusnya nggak salah hitung sih kita. Harusnya Flo. Harusnya nggak salah Jumlah itu. kill mereka 9 tadi ya? 9 apa 10 Pak tadi? Jumlah killnya EVOS. Sebentar lagi muncul harusnya. Bentar lagi muncul ya. Muncul kan? Tadi 7 terakhir gue lihat. Dapat 2 lagi aja 9. Yang 10 lah harusnya ya. Antara 9 atau 10 kill lah yang didapatkan sama EVOS plus poin WBCD-nya. Ya kurang lebih 20 poin mereka dapetin. Betul. Harusnya ya. Tapi ya, balik lagi sini, gue senang banget tim EVOS di game terakhir bisa dimaksimalkan juga.